Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa kembali beribadah bersama-sama. Tak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan Juli ini. Di minggu pertama ini kita mau datang sama Tuhan. Kita percaya penyertaan Tuhan tetap luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini dari rumah tetap percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang tak terbatas dengan apapun. Dia sanggup memulihkan keadaan kita dimanapun kita berada. Sebab Dia Yesus yang sungguh baik bagi kehidupan kita. Pagi ini kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Sebab Engkau yang layak terima semua pujian kami Tuhan. Dan semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kembali katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari panggil namanya pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Amin. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Engkau yang layak terima kemuliaan, pujian, kemuliaan. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Katakan ku mau memuji-Mu. Biar kami selalu memuji dan meninggikan Allah yang hidup. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Rajaku yang duduk di tahta, dan aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, ku janji Hosana. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Ku janji Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, dan aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak di. Mari dengan lebih sungguh lagi pagi hari ini katakan ku nyanyi yang duduk di tahta, dan aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih buat nafas yang masih Kau beri. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri. Terima kasih ya Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu. Terima kasih kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih Engkau menjadi Allah yang setia bagi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walau hanya satu detik pun saja Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri bagi kami Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan kami bisa datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kami ya Bapa. Tak pernah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau beri bagi kami Tuhan. Terima kasih buat perkenanan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih ya Yesus. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu Bapa, ada sukacita yang mengalir bagi kehidupan kami. Ada kesembuhan terjadi bagi kami. Ada pemulihan terjadi bagi kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari jemaat Tuhan yang sama-sama bersyukur katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Selalu luar biasa. Amin. Amin. Sebab Yesus adalah segala-galanya bagi kehidupan kita. Amin. Coba kasih salam sehati dulu kiri kanan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik bagi kami. Allah alam semesta memerintah selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Ku memujimu Tuhan, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Yesus sumber kekuatan kita, amin. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, hadirat-Mu yang ku rindu, memuaskan jiwaku, pengharapan jiwaku. Kau selalu besertaku, firman-Mu kekuatanku. Besarlah anugerah-Mu, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Yes, terima kasih Tuhan. Ku memuji-Mu Tuhan, katakan ku memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu Tuhan, ku memuji-Mu sebab kebebasan, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Saya rindu jemaat Tuhan saja katakan kaulah segalanya. Siap ya Bapak Ibu? Kaulah segalanya. Mari dengan iman. Oh, kaulah segalanya. Oh, terima kasih Tuhan. Kebaikan, kaulah segalanya, kaulah segalanya,
Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan Yesus segala-galanya bagi kehidupan kita. Amin. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Bapak Ibu. Mari kita siapkan persembahan kita. Nanti Kak Natali berdoa untuk persembahan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah perkenanan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat datang dan beribadah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kuduskan dan sucikan persembahan kami ini agar layak di hadapan-Mu dan berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Satu memberi dengan penuh sukacita. Dimulai dari sebelah kiri dan sebelah kanan saya terlebih dahulu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Terima kasih Tuhan. Kembali katakan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tercurah. Terima kasih Engkau memberikan hidup-Mu Tuhan sebagai ganti dosa kami ya Bapa. Terima kasih buat pengampunan yang kami terima. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Bolehkah salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Terima kasih buat tempat yang Kau berikan bagi kami ya Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup
sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena, mari Bapak Ibu saya undang kita berdiri bersama-sama. Seluruh hidupku milikmu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh memasuki minggu pertama di bulan Juli. Kami boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami datang hari ini berbakti, memuji mulia nama Tuhan. Kami naikkan dengan hati yang bersyukur Tuhan atas perbuatan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam pekerjaan, usaha dan rumah tangga kami, dalam kehidupan anak-anak kami. Oh terima kasih Tuhan, Engkau telah tolong kami sampai hari ini. Sekarang kami rindu kembali diberkati dengan firman-Mu. Sebelum kami menikmati sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima hari ini, berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Juli ya. Minggu pertama di bulan Juli. Nah hari ini tema firman Tuhan kita yaitu betapa berharganya kasih setia Tuhan. Kita baca Mazmur 36 ayat 8. Bapak Ibu kita keluarkan suara kita bersama-sama. Kita baca satu ayat ini. 2, 3. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita membaca ayat ini secara menyeluruh, maka di dalam ayat 1 sampai 5 kita melihat ada latar belakang sehingga Daud memberikan sebuah gambaran tentang adanya kehidupan yang penuh dengan dosa dan kefasikan. Orang-orang fasik itu hidupnya tidak takut akan Tuhan. Perkataan mereka menipu, mereka merancangkan kejahatan dan berjalan dalam jalan yang tidak baik. Akan tetapi Bapak Ibu Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan kefasikan itu, ada sebuah kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Yaitu apa Bapak Ibu? Ada kasih setia Tuhan yang menopang kehidupan orang percaya. Di tengah-tengah kefasikan dunia, di mana orang-orang hidup dengan caranya sendiri. Mereka hidup dengan tidak takut akan Tuhan. Perkataan mereka menipu, mereka merancangkan hal-hal yang jahat dan berjalan dalam jalan yang tidak baik. Kita bersyukur Bapak Ibu, ada kasih setia Tuhan yang bisa menopang hidup kita di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Itulah sebabnya Daud berkata, betapa berharganya kasih setia Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biar pagi hari pun kita bisa berkata, betapa berharganya kasih setia Tuhan. Biarlah
Di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan kefasikan Bapak Ibu, maka kita sebagai orang percaya bisa berkata seperti Daud, betapa berharganya kasih setiamu Tuhan. Pertanyaannya buat kita Bapak Ibu, mengapa kasih setia Tuhan sangat berharga? Ada beberapa hal yang kita pelajari dari Mazmur 36 ayat 1 sampai seterusnya. Dikatakan yang pertama ada perlindungan. Di dalam ayat 8 Mazmur 36 ayat 8 berkata, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang percaya itu digambarkan ada dalam naungan sayap Tuhan. Hal ini sebagai gambaran dari perlindungan Allah kepada orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur ternyata kasih setia Tuhan itu dibuktikan, diwujudkan dalam hidup kita, di mana Allah memberikan perlindungan di dalam hidup kita. Ada perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita bisa hidup sampai hari ini, saya percaya karena ada Tuhan yang melindungi kita. Amin. Bapak Ibu, kadangkala kita melewati masa-masa sulit. Seperti yang kita telah lewati hampir 2 tahun masa COVID yang kita jalani. Tapi saya percaya Bapak Ibu, di tengah-tengah masa COVID yang kita lewati dan telah lewati, kita percaya tetap ada perlindungan Tuhan buat hidup kita. Tuhan punya banyak cara untuk bisa melindungi kita Bapak Ibu. Untuk itu kita bersyukur bentuk atau wujud kasih setia Tuhan yang sangat berharga itu, di mana kita bisa mengalami yang pertama, yaitu perlindungan dari Dia. Yang kedua, ada pemeliharaan. Ayat 9 berkata, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan mengenyangkan dan memberikan minuman. Tuhan menyediakan keperluan hidup orang-orang percaya. Bapak Ibu percaya Tuhan bisa menyediakan keperluan hidup kita, amin. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu, saya mau sedikit kembali bersaksi bagaimana pemeliharaan Tuhan buat gerejanya. Bapak Ibu, kita bersyukur 18 tahun lebih kita dipelihara Tuhan bisa pakai gedung Geraha Pena. Bukan waktu yang singkat loh Bapak Ibu. 18 tahun lebih. Kita memulai di gedung Geraha Pena itu tanggal 11 Januari 2004. Kemarin Bapak Ibu minggu lalu tanggal 26 Juni kita terakhir kebaktian di sana. Karena kita tidak mau melanjutkan kontrak kita kembali. Meskipun dari pihak gedung ingin kita tetap memakai tempat itu. Satu hal yang menarik Bapak Ibu, selama 18 tahun lebih Tuhan pelihara kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat hari ini kita bisa ada itu karena pemeliharaan Tuhan. Kalau bukan yang Tuhan pelihara, gak mungkin kita bisa ada sampai hari. Bahkan kita bisa punya 2 buah ruko Bapak Ibu. Bahkan di tengah COVID pun kita justru renovasi ruko di sini. Saya percaya itu adalah pemeliharaan Tuhan semata. Kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan yang sanggup memelihara gerejanya. Hanya Tuhan yang bisa sanggup memelihara kehidupan kita, orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Ada pemeliharaan. Kita percaya Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam jalannya Tuhan, kasih setia Tuhan itu Tuhan nyatakan di mana Tuhan pelihara hidup kita. Yang ketiga, sumber hidup dan pengharapan.
Mengapa kasih setia Tuhan itu sangat berharga? Yang ketiga, sumber hidup dan pengharapan. Ayat 10 berkata dari Mazmur 36, sebab padamu ada sumber hayat, sumber hidup Bapak Ibu. Di dalam terangmu kami melihat terang. Istilah terang tidak hanya menggambarkan kehidupan, tetapi terang juga dapat menjadi gambaran dari sebuah pengharapan. Mengapa kasih setia Tuhan itu sangat berharga? Karena yang ketiga, kasih setia Tuhan itu sebagai sumber hidup dan pengharapan kita. Kasih setia Tuhan itu sumber hidup kita Bapak Ibu. Kenapa kita hidup sampai hari ini? Itu karena kasih setia Tuhan. Kasih-Nya yang telah merubah hidup kita. Kasih-Nya yang telah menolong hidup kita. Kasih-Nya yang telah menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Kita bersyukur kasih setia Tuhan itu sangat berharga atas hidup kita. Karena Dia adalah sumber hidup dan juga pengharapan. Kasih setia Tuhan itu sebagai sumber hidup dan pengharapan bagi hidup kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita ke gereja, kita bukan cari berkat, tapi kita cari sumber berkat. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke gereja cari berkat, berkat itu bisa habis. Tapi kalau sumber berkat tidak pernah habis. Apalagi dia sumber kehidupan, berarti dalam dia ada kehidupan. Bukan hanya hidup di masa sekarang, tapi kita bisa hidup di masa mendatang. Artinya setelah kita mati, kita akan mendapatkan jaminan hidup kekal yang disediakan buat kita orang yang percaya kepadanya. Dan juga sekaligus pengharapan. Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang semakin hari penuh dengan perubahan. Bapak Ibu, dunia ini sedang mengalami terus perubahan dan perubahan. Tapi kita percaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perubahan dan tantangan tersebut, maka di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Ada pengharapan buat kita Bapak Ibu. Sebagai orang yang percaya kepada Dia, ada pengharapan. Dan pengharapan inilah yang membuat kita bisa kuat, bertahan di tengah-tengah masa sulit yang kita jalani di dalam hidup kita. Bapak dikasih dalam Tuhan, pengharapan ini sekali memberikan kita kekuatan untuk kita bisa tetap bertahan. Bapak Ibu, saya sering memberikan gambaran dari ilustrasi dari seekor anak tikus. Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Tuhan, satu kali seorang profesor membuat satu penelitian. Ya. Lalu seekor anak tikus itu dimasukkan ke dalam sebuah tempat kecil, kolam kecil, lalu ruangannya digelapin, gelap. Lalu anak tikus itu hanya bertahan mungkin 30 menit dia bertahan, dia mati. Tapi dimasukkan anak tikus yang kedua. Lalu dikasih lampu 5 watt gitu Bapak Ibu. Ternyata tikus yang kedua bisa lebih lama bertahan. Dia mati tidak hanya 30 menit, tetapi dia bisa bertahan sampai lama. Mungkin bisa sampai 1 jam dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa kok tikus satu dengan tikus yang kedua bisa berbeda? Ternyata sinar itu memberikan dia pengharapan untuk dia bisa hidup Bapak Ibu. Sehingga dia terus bertahan dan bertahan. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus sebagai terang dalam hidup kita. Dia akan kasih kita kekuatan untuk kita bisa bertahan ketika kita melewati masa-masa sulit dalam hidup ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan itu sumber hidup dan pengharapan. Kasih-Nya sumber hidup dan memberi pengharapan buat kita. Yang keempat, mengapa kasih setia Tuhan itu sangat berharga? Yang keempat, kasih setia Tuhan itu berkelanjutan Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 36 ayat 11, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang-orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu
bagi orang-orang yang tulus hati. Kasih setia Tuhan bukan terbatas oleh musim tertentu atau saat tertentu. Tetapi kasih setia Tuhan itu berkelanjutan dalam hidup orang percaya. Itu luar biasa kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, kita mengenal dalam hidup kita itu ada musim-musim yang terjadi. Ya. Kalau di negara kita hanya ada 2 musim. Ya, musim panas dan musim hujan. Tapi di luar negeri ada 4 musim, Bapak Ibu. Ya, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim gugur, ya Bapak Ibu. Dan ada musim semi. Yang menarik, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak mengenal musim. Ketika kita sedang mengalami mungkin musim gugur dalam hidup ini, tapi kasih setia Tuhan itu tetap ada. Kenapa? Karena kasih setianya itu berkelanjutan dalam hidup kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak mengenal musim. Jadi kalau ada orang berkata, aduh ini saya sedang mengalami masa sulit, apa Tuhan masih mengasihi saya ya? Bapak Ibu, itu pertanyaan yang tidak alkitabiah. Karena Alkitab berkata, kasih setia Tuhan berkelanjutan. Bahkan dalam kitab Ratapan pasal 3 dikatakan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu, kalau bangun pagi, kita bisa menikmati kasih setia Tuhan yang baru. Kata Alkitab, Tuhan gak pernah kasih kita yang BS. Tuhan kasih kita, kasihnya selalu baru. Bayangkan Bapak Ibu, kasih setianya itu selalu baru setiap pagi. Ketika kita bangun pagi, ada lembaran baru yang Tuhan sediakan buat kita. Yaitu berupa kasih setianya yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu. Mengapa kasih setia Tuhan itu sangat berharga? Yang kelima, ada pembelaan. Di dalam ayat 12-13 dari Mazmur 36 berkata, janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Mengapa kasih setia Tuhan itu sangat berharga? Yang kelima, ada pembelaan Tuhan. Dalam kasih setia Tuhan ada pembelaan Tuhan terhadap orang-orang yang ingin berbuat kejahatan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dalam kita hidup, kita tidak tahu kadang-kala ada orang yang punya niat-niat jahat dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Ya, tapi kita percaya Tuhan membela orang-orang yang percaya. Ada pembelaan Tuhan atas hidup kita. Selama kita hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, ada pembelaan Tuhan. Belum lama ini Bapak Ibu sempat ada viral kejahatan-kejahatan di mana orang suka mau culik anak di mall ya Bapak Ibu ya. Sempat viral, sempat masuk di media TV Bapak Ibu. Ya, sekarang orang punya jenis kejahatan itu banyak dan canggih Bapak Ibu. Ya. Belum lama, mungkin sudah hampir setahun atau saya lupa. Hans punya istri Bapak Ibu, ketipu Bapak Ibu. Ya. Dia katakan bahwa ibu benar seperti ini begitu. Data-datanya betul Bapak Ibu. Lalu disuruh masukin apa gitu. Ternyata Bapak Ibu ditipu 20 juta, 10 juta dan 10 juta 2 aplikasi. 23 Bapak Ibu. Sekarang kejahatan itu canggih Bapak Ibu. Kita bisa ketipu loh Bapak Ibu. Ya. Maka kita mesti hati-hati Bapak Ibu. Sekarang ini jenis kejahatan itu begitu canggih. Ya. Belum lama saya mendapatkan satu kiriman artikel Bapak Ibu.
Ada orang katanya kirim paket, Bapak Ibu. Kirim paket. Lalu kita disuruh bayar pakai kartu kredit. Disuruh gesek, Bapak Ibu. Ternyata begitu digesek, Bapak Ibu, ternyata tuh di bawahnya ada, nggak tahu, ada alat yang bisa merekam data kartu kredit kita. Bapak yang dikirimin paket bingung, saya nggak pernah pesan apa-apa, kok dikirimin paket. Ketika dia cek, Bapak Ibu, kartu kreditnya sudah dipakai kurang lebih 50 juta. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang bisa melakukan atau merancangkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Tetapi dalam kasih setianya Tuhan, dia bisa bela kita. Amin Bapak Ibu. Ada pembelaan Tuhan terhadap orang-orang yang ingin berbuat kejahatan. Tuhan punya banyak cara untuk membela kita, Bapak Ibu. Dia bela kita. Yang penting kita nggak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Alkitab bilang nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan loh. Amin Bapak Ibu. Yang ngomong Alkitab bukan saya, Bapak Ibu. Malah balaslah kejahatan dengan kebaikan. Susah ya firman Tuhan ya Bapak Ibu. Kasihilah musuhmu. Ya Tuhan, musuh dikasihi, enaknya dibunuh, dibantai itu musuh. Tapi itu Alkitab mengajari demikian Bapak Ibu. Inilah hebatnya firman Allah. Inilah hebatnya hukum kasih yang Allah berikan kepada kita. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Untuk itu kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita diingatkan betapa berharganya kasih setia Tuhan atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu, ketika kita sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita, kita bisa berkata betapa berharga kasih setiamu Tuhan. Amin. Kita keluarkan perkataan iman kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Tuhan, janji pengenapan Mazmur 36 ayat 1 sampai seterusnya itu dikenapi buat hidup kita. Kita katakan Bapak Ibu, betapa besarnya kasih setiamu Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu Tuhan atas hidup kami. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin, amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita imani hari ini Bapak Ibu yang lemah dikuatkan, ya, yang sakit disembuhkan, amin. 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 Bapak Ibu percaya? Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita imani bersama-sama. Bapak Ibu, belum beberapa hari yang lalu saya periksa ke dokter jantung Bapak Ibu. Karena saya merasa kok tiba-tiba jantung saya berdebar-debar. Pertama ada rasa kayak asam lambung yang naik. Ternyata ketika diperiksa dokter Bapak Ibu, cukup lama, saya ke dokter dari jam 4 sampai jam 8.20 baru pulang Bapak Ibu. Hasil jantung saya tidak bagus Bapak Ibu. Ada gejala penyempitan katanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita sama-sama imani. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Amin. Ya, kuasa bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit apapun yang ada di hidup kita. Amin. Amin. Sama-sama kita imani sama-sama Bapak Ibu. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus meteraikan janji firman-Mu atas hidup kami. Sekarang kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Berkati hosti dan anggur yang kami akan makan dan minum. Lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Kami imani Tuhan, kalau kami meminum anggur lambang darah Kristus dan hosti lambang dari tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kami. Kami imani yang lemah dikuatkan. Amin. Kami imani yang sakit disembuhkan. Amin. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita nyanyikan lagu Bapak Ibu.
Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji nama, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Katakan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Oh, darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Dari pertama nyanyikan lagu ini Bapak Ibu, kita katakan sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Mari katakan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Oh, darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru, Mari Bapak Ibu kita siapkan hosti di tangan kanan kita. Bapak Ibu sudah baca ayatnya. Saya dapat ayat Filipi 4 ayat 3 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, kalau sudah kita angkat hosti di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita terima dengan hati percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kita memperkatakan perkataan iman dengan lagu ini, Bapak Ibu. Mari. Ku berdiri tengah umatmu dari segala suku bangsa, suku bangsa. Kami umatmu Tuhan, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk kuberikan, tiada kata layak untuk kuberikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku Tuhan. Amin, amin, haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. Haleluya, Yesus raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Adakah di antara Bapak Ibu didoakan saat ini? Kalau ada, angkat tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih. Kita percaya. Kita nyanyikan lagu bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya
percaya saja. Asal percaya saja. Semua sakit hilanglah. Sakit hilanglah. Amin. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Kami mengimani kuasa kesembuhan dari Tuhan masih berlaku atas hidup kami sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdua menyerahkan jemaat yang sedang sakit Tuhan. Tuhan pulihkan Pak Karim Tuhan dari akibat jatuhnya Tuhan. Pulihkan Pak Karim Tuhan. Pulihkan jemaat yang lain yang sedang sakit. Yang hamba tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Dalam nama Yesus. Mereka terima kesembuhan dari Tuhan. Mereka terima pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya kuasa kesembuhan-Mu nyata bagi hidup kami Tuhan. Tuhan juga berikan hamba tubuh yang sehat Tuhan. Tuhan berikan hamba tubuh yang sehat, kami imani. Tuhan berikan hamba tubuh yang sehat, kesehatan yang dari Tuhan, yang hamba butuhkan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tolong hidup mereka. Masalah apa mereka hadapi Tuhan buka jalan. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka penghiburan. Berikan mereka jalan keluar Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha dagangan mereka. Berkati rumah tangga dan studi anak mereka. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan, kasih namanya. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami ada di luar negeri. Lindungi Pak Presiden Tuhan bersama dengan tim rombongan yang ada. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Sehingga Pak Presiden boleh kembali dengan rombongan dengan selamat ke negeri kami Indonesia Tuhan. Tuhan berkati Pak Presiden. Berkati Bapak Wakil Presiden. Berkati para menteri. Berkati aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berkati TNI, berkati Polri. Biar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Diberkati hasil lautnya, diberkati hasil tanahnya. Terima kasih Bapa di surga. Dan Jakarta pun kota di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita percaya kita telah diberkati dalam kebenaran firman Tuhan di sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua dan taburan iman. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kenabahan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Dan di topan semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Terima kasih untuk persembahan dan taburan imannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 3 Juli 2022. Yang pertama, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun mengikuti ibadah secara online. Pada hari ini Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Berita duka cita telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Bapak Ardi Permana, orang tua dari Bapak Thomas dalam usia 80 tahun pada hari Kamis 30 Juni 2022. Jenazah disemayamkan di rumah duka Buntekbyo dan akan dikebumikan pada hari Minggu 3 Juli 2022 pukul 11 di TPU Mekarsari, Sewan, Tangerang. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Kelas ke-6 pemuritan jemaat atau level 2 GB dan Alamat Geraha Pena telah dilaksanakan pada hari Rabu 29 Mei 2022. Kelas lanjutan akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Juli 2022 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 7 Juli 2022 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Jumat 8 Juli 2022 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah raya pada hari Minggu 10 Juli 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7.30, ibadah kedua pukul 9 dan ibadah ketiga pukul 11. Seluruh ibadah dilaksanakan di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Bagi Bapak dan Ibu yang bawa kendaraan agar dapat memarkir kendaraan di Gedung Geraha Pena mengingat lahan parkir yang terbatas. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 10 Juli 2022 pukul 11 di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI dengan Alamat Geraha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0702 88 0881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta jemaat Minggu 3 Juli 2022. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengundang kalau Bapak Ibu tidak keberatan ikut doa pagi jam 5 pakai Zoom Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, saya mengundang untuk ibadah doa pagi pakai Zoom Bapak Ibu ya, kita doa melalui Zoom. Kemudian doakan Bapak Ibu, gereja akan memberi LED Bapak Ibu. Jadi kita akan memberi LED, kita mau pasang di sini Bapak Ibu, doakan biar Tuhan yang buka jalan untuk semua rencana ini. Itu saja kita akhiri ibadah kita bagi bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Oh, di mana Engkau ada, aku rindu berada. Aku rindu berada. Oh, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak
sudah berkati ibadah pertama kami hari ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dibesarkan. Sebentar kami mau pulang Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Ibadah telah selesai, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa lagi minggu depan. Happy Sunday Bapak Ibu Saudara sekalian.